Kalau teman-teman lihat dari judulnya, kita akan bongkar dan belah mesin X-Max. Kondisinya saat ini di odometer 94.752 km. Kenapa saya pengen bongkar? Saya pengen meremajakan atau nyegerin aja sih pada dasarnya mesin ini. Karena kalau di video sebelumnya kita udah lakukan di NMAX, X-Max pun ini akan dilakukan karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh yaitu ke Aceh. Harusnya sih nggak dibongkar pun nggak masalah, tapi karena udah cukup capek motor ini dan kalau bisa dibilang sama-sama kayak si NMAX dipakainya itu kita geder terus atau melakukan stress test lah intinya. Jadi kita akan bongkar, sekalian kita sama-sama belajar bagaimana cara bongkar dan pasang mesin X-Max karena ini berbeda dengan motor-motor lainnya di mana di crankshaftnya ini tidak menggunakan ball bearing tapi menggunakan oil bearing. Apakah itu? Nanti kita lihat. Sekarang kita bongkar dulu. Tapi kalau mau dengerin suara mesinnya, sebenarnya motor ini ada bunyi-bunyi aneh dan bunyi anehnya ini sebenarnya dari sebelum 1000 km itu ada bunyi-bunyi sedikit yang kurang enak sih. Sempat saya bawa ke Yamaha dulu tapi ya kalau ditaruh di Yamaha dulu apa ya? Khawatirnya lama dan gak ganggu secara performa, akhirnya saya diemin 90 hampir 95.000 kilo. Jadi kita bongkar sekalian biar kita cek kondisinya seperti apa. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan ngebongkar mesin dari sasisnya. Secara bongkar ini saya nggak kasih tahu tahapan ya, cuma nanti pas pemasangan karena ada yang request di salah satu komen community YouTube community tab, nanti pas pemasangannya saya kasih tahu cara pemasangannya karena udah terlanjur terbongkar. Nah sekarang ini karena sudah di atas meja saya atau lift, karena saya kerjanya di atas lift nih ya, biar enak kerjanya, mejanya gede gitu. Langkah pertama itu biasanya saya pastikan dulu mesin itu dalam keadaan bersih. Kalau misalnya banyak bocoran oli dan lain sebagainya, itu biasanya sama saya dicuci dulu. Dengan tujuan saat kita bongkar-bongkar kotorannya nggak masuk ke dalam mesin. Jadi sedikit lebih higienis dan mempermudah cara kita kerja lah. Jadi membiasakan bersih aja sih intinya. Dari sini sekarang kita ada beberapa parts yang harus dibongkar. Seperti halnya di sebelah sini bagian kiri ya, di kirian ini kiriannya belum dibongkar. Jadi harus kita buka dulu satu persatu. Dari situ nanti kita akan bongkar head. Kemarin tuh ada yang sempat bilang sama saya bahwa kalau bisa bang, di video yang NMAX ya, yang saya bongkar NMAX, pasang satu kamera lagi di belakang biar bagian sebelah sininya kelihatan. Jadi bocor kameranya kurang bagus kelihatannya, jadi saya pasang di kamera yang ini, jadi bisa kelihatan samping sini, jadi saya bisa putar-putar biar teman-teman bisa lebih jelas melihat apa yang saya kerjain. Tapi kalau misalnya kita lihat ini masih ada kabel ya, kayak misalnya kabel ini buat pengisian. Terus ini ada kabel O2 sensor di sebelah sini. Nah ada speed sensor ini karena kita akan bongkar seluruhnya dan akan kita bersih nanti. Jadi kita mulai dengan bongkar parts-parts yang sekiranya nggak perlu, bukan nggak perlu ya, yang nanti ngehalangin proses kita ngebongkar. Karena kabel ini, speed sensor ini kalau rusak jajannya lumayan. Nah terus kalau misalnya biar nggak ketukar baut-baut ya, salah satunya adalah dikumpulin dimasukin ke plastik atau dikembaliin ke posisinya kayak begini nih. Saya pasang lagi ke posisi semula, jadi ntar pas mau masang kita nggak bingung bautnya yang mana sih dan yang mana itu punyanya mana. Dipasangin seperti ini kita siapkan dulu, simpan dulu ya karena ini kabel lumayan. Sekarang kita putar. Kalau masalah bongkar CVT, pada dasarnya cara bongkarnya sih gitu-gitu aja bagi yang udah biasa bongkar ya. Tapi kalau yang mudah-mudahan kelihatan dari kamera yang sebelah sini, ini harus kita buka puli depan dan belakang sebisa mungkin biar lancar ya. Biar apa namanya? Ya karena nanti crank ini kita akan bongkar secara keseluruhan. Jadi kita buka satu persatu. Nah, jadi ini pulinya kita bongkar sekalian, nanti saya mau penyegaran ke bagian kirian juga sih sebenarnya. Jadi semua kita akan pretelin sampai habis. Dan pastiin kalau misalnya kita ngerjain kayak begini, semua part itu dibersihin sebersih-bersihnya. Jadi tujuannya kenapa saya suka bersih? Karena salah satunya kalau misalnya kita bongkar mesin, terus pas kita merakit lagi, kalau parts-parts yang nggak bersih itu
nggak enak dilihat pertama. Selain dari itu kalau misalnya terjadi kebocoran di titik-titik tertentu, apalagi kalau mesinnya benar-benar yang bekas bocoran oli banyak gitu ya, saya senangnya dibersihin. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran atau ada sesuatu, untuk identifikasi kebocoran itu mudah kalau dalam keadaan mesin bersih. Oke, sekarang kita bongkar. Sebenarnya ini kemarin-kemarin sama saya udah baru ngoprek CVT sih. Cuman ya karena memang niatnya dibongkar, jadi kita bongkar lagi. Ini salahnya kita belum buang oli. Oke. Jadi kita akan bongkar head dulu. Nanti oli sebelum kita belah bloknya, si belah blok apa? Kok blok sih? Crankcase ya, nanti kita buang dulu olinya. Tapi intinya ini yang harus dipakai itu semuanya adalah kunci 8. Pertama kita buka dulu bagian cover klepnya di sini ya. Kemarin tuh ada yang nanya, tapi nanya masalah kunci ini ya. Ini kunci pemanjang shock ini mereknya Likota nih yang saya pakai. Ini umurnya udah berapa belas tahun lah ya. Jadi ini bisa disambungin ke sini, saya sambungin pakai kunci 11 dan mata depannya ini deep shock. Jadi bisa kita ganti terus ada mata begini juga. Jadi sebenarnya bisa jadi kunci T yang bisa kita bawa di perjalanan. Karena kalau kita bawa kunci T kan repot ya. Bawa kunci T itu kan besar. Jadi kalau ini jadi ringkas dan saat kita perlu di perjalanan nggak repot. Keras banget ini. Padahal motor-motor saya ini, saya lupa karena kadang-kadang nggak selalu saya yang megang mesin ya. Keras banget. Sedangkan ini harusnya cukup di 10 Nm. Ini kayak entah berapa ini. Nggak jelas. Nah ini kalau misalnya ya seperti saya bilang tadi, biar nggak ketuker-tuker gitu, teman-teman bisa ngambil plastik obat kayak gitu, nanti dikumpulin, nanti ditulisin baut untuk cover head gitu misalnya. Tapi kalau kita ada wadahnya, kita bisa pisahin. Nah ya, ini sealnya nanti sekalian dicek. Ini kalau misalnya emang budgetnya berlebih, semua seal diganti boleh. Tapi kalau misalnya seperti ini masih empuk, masih bagus, masih bisa dipakai, nggak perlu diganti sama yang baru. Ini kayak oil catch tank gitu ya, buat pernafasan bagian atas ini. Ini mau dibersihin boleh ditembak, mau dibongkar juga boleh. Tapi kalau misalnya dibongkar ini harus sealnya harus dipastikan bagus, kalau nggak jadi bocor juga di sini. Sekarang ini kita harus buka dulu tensioner nih. Tensioner ini ada di bagian atas. Jadi ini kunci-kuncinya sih pada dasarnya mirip ya. Kalau misalnya teman-teman lihat video NMAX kemarin, karena ini motornya bukan motor gede gitu ya, jadi masih tipikal kunci-kuncinya pun sama dengan menggunakan kunci atau apa M6 ya. Nah M6 itu adalah bagian ini nih, bagian diameter ini, makanya M6 6 mm. Karena tensioner dilepas, ini udah longgar nih. Sekarang nanti kalau misalnya nggak kita longgarin dulu, nanti pas udah kepretel nih agak susah. Nah, yang ini kenapa ada ringnya ya? Ini kayaknya sempat diganti nih. Iya ya, kayaknya pernah sempat diganti. Ya Bob ya, pernah diganti ya. Nah, jadi fungsinya pas kita ngelihat ini kenapa kayak ini bautnya beda-beda gitu. Dulu sempat diganti saat bongkar karena bautnya dol ya. Mungkin sekalian sekarang kita segerin, kita ganti semuanya baru. Enggak semuanya sih, yang perlu diganti aja. Terus kita buka yang kecil-kecil dulu. Seperti halnya di sini, mungkin nggak kelihatan, tapi kalau misalnya di NMAX juga sama ya. Ini ada kunci L. Dan di bagian atas ini kunci 12. Kalau ngebuka sebenarnya sih bebas, tapi kalau mau disilang lebih baik, dengan tujuan ya kalau sampai ada kemiringan atau gimana, distribusi pelepasan stres di dalam mesin ini lebih ringan. Kalau sudah ini tinggal kita dorong, kita lihat. Ini sebelum saya bongkar ini sekali nanti saya kasih lihat ke teman-teman. Mesin ini adalah bore up 300 cc pakai kitnya TDR ya. Jadi dulu pertama kali saya upgrade itu di kilo odometer 20 sekian ribu. Cuman saya udah sempet ganti lagi karena TDR ngeluarin piston yang coak untuk cam TDR 02. Kita lihat ini setelah sekian puluh ribu kilo, setelah itu jadi ini total mungkin 50.000 kiloan lah yang ini ya.
Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, wah, kalau dilihat ini pembakaran di bagian dalam ini bagus ya. Secara umum ini ada putih, jadi sangat panas nih sebenarnya. Buka kalau coklat memang sempurna, tapi intinya kita lihat itu adalah bagian atasnya agak hitam, ke bawahnya putih, berarti pengapiannya bagus. Dan kalau dilihat nih keraknya banyak banget di businya. Nanti sekali kita ganti busi yang baru. Sekarang bagian piston. Piston dan bloknya apa kabar nih? Di sini ada dua. Ini adalah bagian dari ini water pump ya. Ini tuh bagian water pump. Jadi air dipompa ke dalam sini. Ini juga harus kita buka dulu, jangan sampai nggak dibuka nanti masalah. Ini akal-akalan. Nah, kalau misalnya dapat kunci keras, ini kita bisa sambung dua kunci ring pas ya. Kita sambung begini, jadi dia leverage-nya leverage atau torsinya lebih besar. Salah satunya gini. Mau pakai kunci shock bisa sebenarnya, cuman saya lagi nggak mau ngeluarin kunci shocknya. Nah, ini. Dia pipis lagi. Masih ada air. Jadi ini pipa dari water pump ke blok. Terus kita lihat bloknya. Kalau kita lihat secara bloknya ini sih kemakannya bagus, nggak ada baret yang signifikan. Normal wear jadinya. Bagus, ini bloknya bagus, masih oke. Terus kalau kita lihat di pistonnya pembakarannya ada kerak-kerak dikit warna putih ya. Oke, terus di bagian sayap-sayapnya karena di sini ada teflon dan kalau sudah kemakan kayak gini wajar. Piston standar pun kejadiannya akan serupa seperti itu. Dan ini pistonnya bagus. Jadi total 50.000 kiloan kayaknya ada deh si blok ini. Jadi memang kalau dibilang apakah sudah teruji atau belum, saya pakai motor ini bisa dibilang nggak kurang galak gimana gitu, nggak kurang neken gasnya kayak gimana saat touring. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini nice, bagus. Sekarang ini kita cabut dulu. Ini kemarin tuh ada yang komentar sebisa mungkin ini bagian lubang ke crankcase itu ditutupin dulu karena suka klip piston ini suka terbang. Ya ide bagus. Jarang sih kejadian sama saya, tapi pasti yang lain juga pernah kejadian ya. Dan itu PR banget untuk ngeluarin klipnya kalau sampai ngacelang ke dalam crankcase. Ya mudah-mudahan nggak kejadian, tapi itu menjadi sebuah precaution yang bagus untuk jadiin pertimbangan saat misalnya pemasangan. Pas lagi buka juga, kalau misalnya cuman kita hanya ujung-ujungnya bongkar sebagian, kalau disiapin seperti itu kayaknya akan menghindari dari kesulitan nantinya. Terus kita tinggal lihat pistonnya kayak gimana. Di sini ada wear itu berarti tanda-tanda keausan ya. Masih oke, masih bagus. Ini tinggal kita bersihin, nanti kita pasang lagi. Jadi saya akan pergi ke Aceh ini dengan motor ini dengan piston yang sama yang ini. Cuma nanti kita akan ukur gapnya seperti apa si gap ringnya. Masih layak nggak? Kalau nggak layak, berarti sekalian kita ganti ring piston yang baru. Nah, sekarang kita bagian ke sebelah kanan yang sedikit saya ada masalah kalau bisa dilihat sama teman-teman, ini banyak bocoran oli ya. Bocoran oli di X-Max itu satu di sini nih di bagian tutup kabel dari spool. Karena karet ini lama-kelamaan jadi jelek terus akhirnya dia bocor oli. Terus di sini juga karena di sini di bagian tutup oli ini ada karet seal O-ring ya. Nah, O-ring ini kadang-kadang udah jelek terus nggak diganti. Nah, saya juga menjadi salah satu yang hanya ganti kadang-kadang tuh. Kalau dilihat ini udah gepeng, udah nggak bulat, makanya dia bocor. Ini nanti wajib kita ganti sama yang baru nih. Tuh kalau kelihatan ya, udah gepeng. Terus ini ada masalah karena waktu itu saya sempat ngoprek-ngoprek motor ini. Ini dipasangnya miring, akhirnya bocor. Ya gimana lagi sih. Intinya judulnya sudah rusak ya. Sekarang kita tinggal bongkar ke bagian bak ini. Oh sebentar, olinya belum dibuang. Wah bahaya ini kalau olinya nggak kita buang dulu. Sebentar ya, saya buang dulu olinya. Kunci 12. Jadi sebaiknya ingat sebelum oprek-oprek ini olinya dibuang dulu. Tadi pasti lepas karena ya lupa belum dibuka, belum dibuang olinya. Jadi saya buang dulu olinya bentar ya. Karena ini oli udah terbuang semua,
bakinya saya pasang di sini karena masih ada bocoran oli dari bagian sini, dari bagian lubang crank ya. Karena ini mesinnya emang agak miring, biar sekalian kita buang oli sebanyak mungkin lah. Jadi sekarang kita buka bak magnet ini menggunakan kunci 8. Ini torsinya sih pada dasarnya sama kayak yang kayak umumnya di 10 Nm. Jadi kita buka dulu semua. Dan kenapa harus rata, apalagi dengan permukaan selebar ini, segede gini gitu. Kalau misalnya kita torsinya gak rata, itu ada kemungkinan bocor atau bautnya salah satu yang di antara semua yang longgar itu bisa ngelonggarin dan terjadi kebocoran. Sekarang kita buka. Kalau kita lihat yang ini yang dekat blok ini ya, water pump, warnanya agak karatan kayak begini karena memang ini dekat air, jadi ada kemungkinan ada bocoran air sedikit di sini di bagian sealnya. Nanti harus menjadi perhatian. Tinggal kita buka aja satu-satu semuanya. Nah sekarang untuk buka blok ini, kadang-kala ini keras, jangan main congkel. Kalau misalnya kita punya obeng min, congkel-congkel asal, karena nanti akan merusak mating surface, berarti apa, permukaan antara bawah sama atas ini. Kalau dilihat di sini nih, di blok tuh pasti ada bentuk yang menonjol seperti ini. Di sini ada, di bagian sini ada. Ini adalah titik kita nyongkel. Jadi seperti ini kita congkel boleh di sini. Nah, kebetulan ini nggak susah bukanya. Kalau nggak susah kita tinggal angkat aja. Cuman ya agak susah karena dalamnya ini kan ada spool dan magnet. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini adalah spool. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka pakai bilet dan lain sebagainya, motornya akinya sering tekor, yang harus dilakukan modifikasi adalah salah satunya spoolnya, dan regulatornya juga harus dirubah ya. Ini water pump tadi yang kita bicarain, nanti kita bongkar bagian situ nanti ya, karena kita konsentrasi ngebuka yang lain dulu. Impact nih sekarang untuk buka ini, siapa tahu bisa langsung dibuka ya. Kita lihat karena belum pernah dibongkar ini. Alhamdulillah dapat. Sekarang PR-nya adalah ngelepasin magnetnya ini. Kita harus pakai tracker. Nah ini trackernya udah ketemu, kita pasang trackernya. Trackernya ini apa ya, tracker nggak khusus amat sih, mau universal, bisa buat ini tuh. Cara makainya tinggal kita pasang ini ke bagian magnetnya, terus ini bagian pendorongnya kita masukin sampai dia udah mulai mentok, baru kita tahan. Ini di atas ini 22, kebetulan yang ini 22, yang bawah ini 32. Kalau nggak ada bisa pakai kunci Inggris. Nah, sekarang kita tinggal press. Oh, dan sepertinya ini ringan sekali. Aduh, dikirain keras. Apa gara-gara dipukul tadi ya? Intinya sangat ringan ini ngebukanya. Nah, sudah kebuka. Hati-hati, di sini ada pen ya, takutnya hilang, itu harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai hilang. Lalu kita buka ini bagian buat ke starter juga nih ya. Jadi mirip sebenarnya sih secara barang-barangnya sama kayak NMAX, cuman bentuknya aja yang berbeda. Karena secara engineeringnya ini kan engineeringnya ya Yamaha punya kan. Nah, ini dia spinya, jangan sampai hilang. Taruh. Nah, yang kunci di sini tuh. Ya, oke. Sekarang kita tinggal bongkar. Nah ini lidah tensioner bagian atas. Ini juga harus diperhatiin, kalau ini sangat longgar, ini kemungkinan rusak nih. Ini agak longgar nih kelihatannya nih. Ada kemungkinan harus diganti nih, kita lihat dulu deh. Soalnya ada bunyi-bunyi agak aneh di mesin ini gitu ya, kurang enak didengar. Ini penyakitnya sama kayak di NMAX juga kayak begini nih. Kalau misalnya ini sangat longgar dan kelihatan ada tanda kausan, ada kemungkinan antara lidah ini yang rusak atau ini rusak. Lalu di bagian sebelah sini, ini adalah si pompa oli. Nyawanya motor pada umumnya dan mesin, dan memang pompa oli penting banget. Tapi di sini karena si X-Max ini menggunakan yang namanya oil bearing atau bearing oli ya, bukan pakai ball bearing, jadi sangat penting. Kalau sampai tekanannya turun, si crankshaft ini akan bermasalah. Nanti saya jelasin lebih lanjut saat nanti udah kita lihat metalnya ya.
Sekarang kita buka dulu untuk pompa olinya. Nah, pompa oli berhasil dibuka. Nah, pompa olinya lebih gede dibanding Matic lainnya. Kalau dilihat ini cukup besar tuh di bagian dalamnya. Nanti kita periksa. Sekarang ini ada 2 keteng, 1 keteng buat pompa tadi, dan yang satu lagi ini adalah rantai keteng atau chain utama. Sekarang kita tinggal buka ini nih, moment of truth untuk bongkar. Kita mau lihat si kerkas. Nah, ini sekalian saya mau mumpung lagi di sini biar nggak lupa, saya mau ngasih tahu teman-teman di sini tuh ada strainer ya, filter juga gitu. Filternya agak susah keluar ini. Biasanya gampang keluar. Di sini kelihatan ada kotoran nggak? Oh, wow. Wow. Berarti ini aduh, parah ini. Ini ada sealer, terus ada serpihan besi. Nah, ini salah satu serpihan besinya itu kayaknya sih dari waktu kita ngakalin tutup ini ya. Jadi ini penting banget ini. Kalau kotor dan lain sebagainya, kebayangkan kalau misalnya nggak ada strainer ini mesin udahan dari kapan tahu nih. Wow. Bob, lihatin Bob. Lihatin ini nih. Wuhui. Sudah lama. Oke. Sekarang kita mulai belah. Belah. Terus ada satu lagi di dalam sini. Nah, di sini kita harus balikin mesinnya. Dalam sebagian ada di bagian sebelahnya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 di sini. Di sini nggak ada. Tinggal kita, oh ini sorry, ketinggalan 1. 5 sama yang ini. Udah semua ya, karena nanti kita harus balikin dulu mesinnya. Sekarang ini kelihatan ya, di sini ada beberapa baut-baut lainnya sama-sama kunci 8. Sambil saya buka ini, aduh, sebentar ini agak keras ini posisinya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di keras. Di bagian community tab YouTube ya. Salah satunya ada yang nanya kompresi awalnya. Kita pakai ini. Kompresi awal ini mesin berapa? Memang nggak diukur, tapi harusnya normal karena ini mesin nggak ada masalah sama sekali. Terus udah gitu, konsumsi bahan bakarnya gimana sih? Karena ini motor bore up 300 cc, sebenarnya kalau secara di MID itu bahkan lebih irit ya. Jadi sebenarnya kalau secara rata-rata itu di kurang lebih di 130 lebih lah sebenarnya dengan 300 cc ke atas nih. Jadi konsumsi bahan bakar motor ini tuh sopan. Bahkan kalau bisa dikatakan bore up sama standar, kalau bawanya bener itu lebih irit. Kalau bawanya berantakan sama dengan yang 250 cc. Jadi jawabannya itu, bagi yang tanya, saya lupa siapa yang nanya, tapi saya sempat baca-baca. Kompresi nggak dicek memang, karena waktu saya nanya juga kan, ini mesin sudah lepas dari body ya. Tapi normal, kompresi nggak ngebul sama sekali. Ini mesin baik-baik aja. Dan terus kalau misalnya ada yang nanya juga, terus kenapa mesti dibongkar gitu? Ada yang jawab langsung, baju lama rasa baru, penyegaran mesin lah intinya. Kalau saya jadi biar lebih enak dipakai. Kalau saya lebih suka apa ya? Mau tua-tua juga. Tapi kalau misalnya mesinnya cek gur, enak, tenaganya sempurna lagi kayak baru kan enak juga dipakai. Dan habis sepertinya. Harusnya nih saya kebalik, yang dibuka tuh yang sebelah sini dulu baru yang sebelah sana. Karena nanti kita harus balikin, nanti malah tumpah. Sudah semua ini kelewatan satu nih, kita buka dulu lah ya. Oke, Bob, bantu Bob. Biar ini takut ucak-acak. Terus. Oke, aman. Sekarang tinggal kita buka. Thank you, Bob. Nah, terbuka. Bloknya mulai terbuka. Ini sebelum kebuka nih. Jadi mesin ini sama ada beberapa mesin yang mahal lainnya itu menggunakan balancer. Jadi untuk mengurangi getaran, kedua nambahin
tempat untuk nyimpen inersia. Ini kita buka, kita lihat ya dalamnya ya. Nah, ini metalnya nih. Nah, kalau ini kelihatan udah mulai aus. Ini salah satu alasan kenapa saya... Sebentar, kita bersihin dulu ya. Biar pasti ya. Nah, ini. Si coating atasnya tuh udah mulai habis. Oleh karena itu, kenapa saya pengen segerin ini motor. Jadi biar bener-bener nol lagi. Biar lebih enjoy kalau kita dipakai. Sekarang kita simpen dulu. Jadi ini yang disebut dengan metal jalan, metal duduk ya, atau oil bearing. Nah, oil bearing ini bedanya cara kerjanya dengan ball bearing. Kalau ball bearing itu kan ada bola-bola ya, ada pelor-pelor kecil di dalamnya. Dia jadi bantalan untuk si crank. Kalau oil bearing itu, kalau teman-teman lihat nih, di tengah sini itu kan ada kayak got ya, kelihatan kan? Di tengah sini tuh ada got nih. Nah, got ini tuh nanti diisi dengan oli. Karena adanya tekanan oli, karena ada tekanan oli itu, si tekanan oli itu nanti akan ngisi di sekitar crank ini. Sehingga pas ada tekanan oli, sebenarnya si crank ini ngambang, diem. Nah, terus bedanya lagi dengan motor-motor yang biasanya, biasa di sini kan pakai bearing bambu ya. Kalau di sini sama pakai metal juga, nanti kita lihat ya. Terus ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini, nah, di sini harus diperhatiin pas bongkar, jangan asal bongkar. Kalau misalnya punya bukunya syukur, kalau nggak ada ini harus jadi perhatian. Kayak ini di sini ada titik-titik antara balancer sama crank. Kalau misalnya nggak balik ke titik semula ini, mesin akan getar. Namanya juga balancer. Jadi kalau kita lihat dari secara bentuk nih ya, ini bilah sebelah sini dengan bilah sebelah sini kurang lebih dia berseberangan. Jadi dia ngurangin getaran di mesin. Nih ujung sini sama sini. Saat kalau misalnya kita putar ke arah yang kelewat tuh kan, karena lepas. Jadi kalau misalnya kita lihat dia pas kita puter nih ya, arah berdekatan, ini si bendulannya ini berdekatan seperti ini. Jadi memang tujuannya itu untuk menghilangkan getaran, makanya disebut dengan balancer. Terus di dalam sini juga nih, ada satu lagi. Agak susah, tapi untungnya aman, nggak ada ini. Ini adalah, apa namanya, filter kayak yang tadi ya. Ini aman, nggak kelihatan lah sama teman-temannya di sini, nggak ada kotoran. Nanti kita bukanya nanti, coba bisa dibuka karena nggak. Yang ini aman nih, bersih nih, nggak kayak yang tadi yang satu lagi ya. Kita simpan lagi. Terus kalau misalnya teman-teman bingung nih pas lagi bongkar-bongkar, posisinya gimana sih? Handphone sekarang kan udah umum dan ada yang namanya kamera. Kalau nggak hafal, jadi pas posisi dibongkar, mudah-mudahan pasti recah itu nggak langsung berantakan gitu ya. Difoto. Jadi kayak misalnya titik sama titik gitu. Titik sama titik ini harus begini. Ambil handphonenya, foto. Udah gitu dikasih catatan. Atau minimal nanti besok pas mau masang lain sebagainya bisa dilihat. Jadi selain organisasi baut tadi dipastikin atau di wadah-wadah tertentu, foto biar nggak repot. Nah sekarang ini kita mulai ke bagian pemeriksaan yang lain-lain ya. Ini saya mau kasih lihat dulu bentuk stang pistonnya, karena stang pistonnya berbeda. Nah stang pistonnya kayak mobil punya ini. Jadi di sini juga pakai metal dan pakai baut, di sini di baut ya. Jadi di dalam sini ada metal dan baut, jadi dia dijepit. Kalau misalnya yang motor biasa itu kan ini bisa dilepas terus dipres. Kalau ini enggak sih, diganti ininya. Nah sekarang yang harus kita periksa adalah toleransinya. Toleransi apa? Toleransi diameter. Toleransi diameter ini di bagian dalam juga nanti akan kita periksa satu persatu sebelum nanti kita bersihin dan kita acak-acak ya. Sementara waktu saya butuh brake cleaner dulu kayaknya. Kalau zaman sekarang itu Sigmat itu udah canggih ya. Jadi ada yang digital seperti ini. Ada juga yang zaman dulu yang normal masih pakai non-use. Nah ini sebuah pertanyaan. Teman-teman ngerti nggak sih kalau pakai Sigmat atau jangka sorong ini yang masih bacaannya manual? Kalau misalnya nggak tahu, terus ada banyak yang tertarik cara bacanya, nanti saya bikin video pendek kali ya. Oke, sekarang ini kita ukur diameter dalamnya. Kalau dilihat ini 39,96. 3996. Toleransi diameter ini adalah kalau baru itu berarti 40 mm. Nah, minimnya itu adalah di 39,976. 39976. Ini 3996. Ini sudah masuk toleransi
dan masih aman. Maksudnya ini dasarnya sih sebentar lagi habis ini, karena ini udah batas bawah ya, udah mengecil. Jadi untung ini sekarang diganti, jadi biar normal lagi. Kalau misalnya di bawah ini mau nggak mau ini nggak bisa diakalin, ini harus diganti sama yang baru. Terus kita ukur lagi. Jadi kiri kanan harus diukur, takutnya salah satu termakan lebih habis. 39 3995. Ya, kurang lebih sama. Jadi masih layak, tapi sudah batas bawah. Kalau mau lebih segar lagi berarti kita ganti crank yang baru. Crank baru yang grass. Terus nanti pemilihan metal nanti ada caranya. Nanti saya kasih tahu setelah kita bongkar. Sekalian kita bongkar dulu untuk si stang sehernya nih. Jadi ini ada mur 2 biji nih ya. Ini bagian bawahnya. Kayak gini nih, saya sendiri biar nggak lupa posisinya buat menjaga. Jadi sama saya akan difoto. Nah, difoto untuk memastikan posisinya kayak gimana, bentuknya gimana. Jadi pas kita masang nanti posisinya kembali ke semula. Jadi diperhatiin bener-bener kayak gimana, jangan biar nggak kebalik. Soalnya kalau kebalik repot. Dan kalau misalnya ngelepas, nanti kita balikin lagi ke posisi semula sebisa mungkin. Untuk buka si, ini saya pinggirin ya, takut nggak kelihatan. Untuk buka ininya nih. Nah, kebuka tuh. Kita buka. Wow, tuh kan, makanya saya pengen ganti. Kalau teman-teman lihat tuh, metalnya ada yang baret dan kalau saya bilang ini habis. Ini ya, baut yang ini ada mur, terus di sini ada baut ini. Ini itu nanti ngencenginnya itu ada torsi tertentu, udah gitu sama kita tambahin 180 derajat. Baut ini sebaiknya ganti sama yang baru. Kenapa diganti sama yang baru? Karena saat kita tambahin 180 ini, si baut ini tuh manjangin. Nah, karena manjangin, mau nggak mau, dia udah berubah dong secara struktur. Jadi sebaiknya diganti yang baru. Sebaiknya. Soalnya ngebongkar lagi kan repot ya. Sekarang ini kita harus belanja yang namanya metal. Jadi metal duduk atau metal jalan. Tapi ini agak berbeda dengan mobil. Kalau mobil kan kita tahu oversize sekian. Jadi cara menentukannya gimana? Karena ini yang kadang-kala membingungkan dan memang membuat saya juga bingung gitu ya. Nah, caranya yang pertama itu yang harus kita identifikasi untuk metal jalan ya. Metal jalan. Jadi kalau kita lihat stang sehernya, connecting rodnya, di salah satu sisinya itu ada angka. Kalau misalnya yang ini, nah di sini kalau dilihat ini ada angka 5. Dari 5 ini, terus kita harus lihat di kode di crankshaftnya. Ini jelas-jelas enggak ya? Coba saya bersihin dulu biar siapa tahu lebih kelihatan sama teman-teman. Di sini ada kode 222. Untuk metal jalan, kita ambil angka yang pertama ini. Angkanya 2 kan? Lalu angka di crank di stangnya ini 5. Angka yang di stang 5 dikurangin dengan angka yang di crank yang pertama itu 2, berarti 5 dikurangin 2 itu 3. Ini nanti jumlahnya macam-macam. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, kalau misalnya jumlahnya 1 berarti kita pesen metalnya itu kalau 1 itu biru, kalau 2 itu hitam, kalau 3 itu coklat, kalau 4 itu hijau. Karena kita jumlahnya ini adalah 3 saat dikurangin, berarti untuk metal jalannya itu kita pakai yang warna coklat. Terus metal luar dalam nih, bacanya kita harus baca di bagian depan. Saya contohin yang ini lah ya. Ini kita punya angka, dan paling akhir itu angkanya adalah 5. 5 ini di sini tadi di cranknya untuk yang bagian kanan itu kalau kita dapat di sini angka terakhirnya adalah 5, lalu di sininya angka ketiganya itu adalah 2, berarti 5 kurang 2 3 lagi. Terus nanti teman-teman kalau lihat di sini angka terakhirnya itu sama 5. Di sebelah sini juga ada. Dan angka keduanya adalah 2 3. Berarti ini semuanya kita pakai metal yang nomor 3. Kalau sebenarnya ini kalau kita lihat kondisi crank ini udah di batas ujung kehidupannya. Karena ini udah habis ya ketebalannya udah minim. Jadi kalau memang nggak ada rencana mau dioprek-oprek ke depannya, sebaiknya ganti crank yang baru.
Tapi kedepannya ini ada rencana sesuatu lah. Karena saya mau pergi dulu, nanti kapan-kapan pas ada ganti ada rezekinya, ada rencana kita akan stroke up. Stroke up jadi biar 344 cc atau bahkan lebih nantinya. Tapi itu cerita nanti karena ini buat perjalanan besok biar enak dulu. Jadi sekarang saya mau bersihin ini dulu semua. Setelah bersih sekalian nanti udah ada metalnya kita rakit, karena untuk merakitnya juga ada metode khusus, bongkar dan pasang metalnya. Nanti kita sekarang bersihin dulu semuanya. Oke? Sekarang kita bicara masalah metal nih ya. Metal yang ini. Metal duduk. Terus nanti ada satu lagi yang di stang seher. Yang satu ini sebenarnya sama saya udah saya ganti ya. Dengan tujuan kalau misalnya dua-duanya saya kasih lihat di video akan terlalu panjang videonya. Dari sini kita bisa lihat keausannya, kalau kemarin kan belum kelihatan ya. Ini bisa dilihat nih bahwa ini sudah habis. Kalau dilihat ini ada warna kuning-kuningan kayak bronze gitu ya. Ini menandakan memang sudah habis karena pelindung utamanya itu adalah yang warna abu-abu ini atau silver. Ya, jadi sekarang kita harus bongkar dulu. Cara bongkarnya ini sebenarnya ada alat presnya dan masangnya juga ada special toolnya. Karena saya nggak punya, terus bisa sih tinggal bikin dari barang aluminium, cuman karena saya ada tracker yang lain, saya mau akal-akalin pakai tracker yang lain. Tapi ini harus sangat hati-hati karena kalau nggak hati-hati, rumah dari si dudukan metal ini bisa cacat dan rusak kalau misalnya kita nggak hati-hati. Dan lalu juga harus ada yang diperhatikan. Kalau misalnya kita lihat di sini, harus diukur dulu nih. Jadi ini bagian dalam kan, di dalam sini ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini adalah bagian dari seperti kalau di mobil ada metal lagi, metal bulan namanya ya. Metal bulan itu tujuannya biar crankshaft itu nggak geser kiri kanan. Cuma kalau di motor ini ternyata dia nggak ada. Jadi kalau udah rusak ini kayaknya wassalam bloknya. Nah, ini untuk bukanya kita perhatiin dulu di sini. Kalau teman-teman bisa perhatikan, posisi metal ini itu harus pas. Ada toleransinya. Toleransinya itu dari permukaan sini sampai ke bagian dalam sini itu antara 2 sampai 3 mili. Sebisa mungkin sebelum kita bongkar, kita ukur dulu. Diukur biar nanti kita tahu awalnya di berapa, kalau bisa kita balik ke posisi yang semula. Nah, kalau bisa dibaca ini 2,6 mili. Jadi nanti kita harus balikin ke 2,6 mili. Biasanya kita ambil spidol atau apa, ini saya tulis di sini 2,60 mm. Toleransinya adalah antara 2 sampai 3 mili jaraknya sini ya, dari ujung permukaan ini sampai ke sini. Lalu udah gitu ada bagian sambungan. Kalau kita lihat metal ini kan metalnya bagian 2 gini. Kalau misalnya di mobil ataupun nanti di bagian stang seher ini nanti menjadi 2 bagian yang terpisah. Cuman ini satu harus terpasang bareng-bareng. Dan kalau diperhatikan, kalau dilihat ini sambungannya itu di atas dan di bawah. Ini bergaris, tujuannya itu ke arah titik ini. Jadi harus inline atau segaris dengan yang ini. Pendekatan saja, nggak mesti persis sama. Cuman tujuannya biar kalau di dalam metal sini, ini ada lubang. Nah, lubang oli ini harus posisinya yang direkomendasikan itu karena nanti sambungannya begini. Kalau misalnya begini berarti dia oli akan keluar tekanannya dari bagian, kalau mesinnya posisinya bentar berdiri ya, dari bagian depan dan belakang. Untuk ngasih tekanan oli semaksimal mungkin sehingga nanti crank ini akan mengambang. Kalau misalnya ball bearing itu kan bantalannya diem di bola-bolanya, kalau oil bearing ini si kerekasnya ini pas pompa oli di jalan dia akan ngambang di atas oli. Sekarang untuk bukanya ini ada alat tracker alias buat narik bearing ya. Ini saya akan pasang di sini. Kebetulan ini saya dapat bearing nih, bearing bekas roda belakang Beat, persis banget ukurannya, pas banget ini hoki karena semalam Bob bermasalah dengan Beatnya, jadi akhirnya dibongkar ganti bearing dan bearingnya ternyata sesuai. Nah, setelah ini begini dipasang seperti ini, baru sebisa mungkin kita keluarinnya keluar ke arah sini ya. Dari sini kita cari dudukannya, lalu kita sambung. Dan ini kalau tracker ini kita pastiin posisinya harus bener-bener center, jangan sampai nanti si pullernya yang kita pakai ini ntar dia ngebaret dari bagian dinding si housingnya si si metalnya ya.
Nah, untuk bagian luarnya ini biar dia lebih gampang nanti olinya keluar, bearingnya keluar, kita kasih sedikit oli biar dia nggak ngebaret permukaan si housingnya juga. Nah ini ngepresnya juga jangan maksa, jadi kita tarik pelan-pelan, udah gitu dirasain ada geser nggak. Kalau misalnya kita tarik terus keras banget dan dia nggak geser, hati-hati, dicek lagi ke bagian belakang sebelah sini, takutnya dia nggak center. Kalau ini kelihatannya center. Nah ini metalnya udah kepres, kita lihat lagi. Sama kejadiannya sama kayak yang sebelah kiri ya. Ini habis. Udah kelihatan warna kuning, memang harus diganti. Sekarang untuk gantinya adalah yang ini untuk saya ya. Saya senangnya untuk metal baru seperti ini. Itu kalau kita lihat secara permukaannya di warnanya tuh abu-abu. Nah, karena dia warnanya abu-abu dan memang materialnya seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat ini kan warnanya abu-abu seperti ini. Biasanya saya senengnya dari dulu kebiasaan metal itu di polishing dulu. Di polishing itu dengan arti kalau misalnya permukaannya ini mengkilat, dipoles sedikit ya. Jangan sampai gimana gitu. Dipoles itu berarti permukaannya itu lebih rata. Jadi kalau misalnya kita punya cat motor, semakin mengkilat itu permukaannya semakin rata, semakin kusam itu biasanya semakin kasar. Jadi kalau misalnya dari nolnya itu lebih mulus, ada kemungkinan akan lebih baik lagi bila mana nanti di dalam mesinnya. Ngakalinnya itu saya biasa pakai autosol, diambil sedikit aja, kita pasang di bagian, kita kasih sedikit ya, kita aplikasiin sedikit banget, nggak usah banyak banget, sedikit banget begini, terus kita sebarin. Dan yang penting adalah bagian yang luarnya. Kalau di sini lihat ada gotnya kan, kalau yang sebelah kiri ini nggak ada gotnya, bentuknya seperti ini. Ini dari situ kita poles pakai tisu lah, boleh lah. Mau pakai tisu, mau pakai koran gitu bisa. Jadi di sini kita tinggal poles dan molesnya sebentar, nggak perlu lama-lama berlebihan gimana gitu. Karena dengan sedikit juga dia udah akan langsung mengkilat. Terus ini kalau misalnya teman-teman tadi kan di klip sebelumnya saya sempat bilang, oh ini pakai yang warna coklat. Nih kalau bisa dilihat di sini ada warna coklatnya, ini yang menandakan bahwa metal ini ada warna coklat, bukan yang hitam, bukan yang hijau, bukan yang biru gitu. Nah sekarang dibandingkan yang sudah dipoles, yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan yang belum dipoles. Berarti karena dia lebih mengkilat, ini permukaannya lebih licin dan lebih mulus. Tinggal nanti saya ini lakuin hal yang sama untuk yang satunya lagi. Jadi untuk semua metal ini nanti treatmentnya sama seperti ini, termasuk untuk metal jalannya pun di polishing dan cranknya juga akan dipoles. Habis pemasangan nanti saya jelasin yang saya maksud dengan poles. Cukup kan klik kayak gini, udah kelihatan mengkilat. Terus kita ambil brake cleaner, terus kita bersihin dulu untuk memastikan nggak ada sisa residu di sini. Soalnya kalau misalnya nanti kita pasang terus ada kotoran, bahaya. Jadi intinya pas merakit mesin, mau mesin yang begini kayak, mau mesin yang ball bearing, intinya adalah kebersihan. Apalagi kalau misalnya kita bagian-bagian sini yang banyak saluran olinya. Terus udah gitu, kalau tadi kita buka, meskipun ini udah saya bersihin, di bagian dalam sini ada got olinya. Ini kotor karena ada oli yang existing, karena kalau secara permukaan udah kita bersihin. Di sini ada jalur olinya di bagian depan sebelah sini. Ini sekalian kita bersihin. Nih kelihatan kan keluar tuh kotorannya. Jadi kita bersihin biar sekalian ngebersihin saluran oli. Jangan ada kerak-kerak. Jadi seger lagi lah intinya. Sekarang ini yang bagian berikutnya adalah yang PR-nya itu untuk memasangnya. Salah satu triknya itu adalah, nah ini kalau ada kodenya nih, ada kode di sini satu, terus di sini ada kode satu lagi, dua-duanya ada kode. Ini bersilangan seperti ini biasanya dipasangnya. Terus kita ambil kabel tis. Nah kabel tis ini bloknya saya kesampingin dulu sebentar ya. Kabel tis ini kita pakai untuk ngikat si metalnya. Karena ini nanti masuknya itu harus barengan dalam bentuk bulat, utuh. Sebenarnya kalau alat tools, special tool aslinya untuk masang ini, sebenarnya kita nggak usah begini-begini. Tinggal plug, tinggal kita pasangin. Jadi ini bentuknya udah bulat seperti ini. Terus dari sini, pastiin sambungan tadi, itu sambungannya di ujung sini. Jadi lurus, terus kita tinggal taruh begini. Tapi untuk bantu, jangan lupa kita kasih oli pas masang biar dia lebih licin. Pas ngepresnya ngehindarin
kerusakan intinya sih. Ini saya ada kunci shock, ini kunci shock ukuran 30 mili. Saya kasih plastik di sini dengan tujuan agar tidak melukai si metalnya. Ini kita kasih oli biar metalnya baik-baik saja. Terus ini untuk tahapan awalnya, ini masuknya harus rata. Ini pekerjaan yang bisa dikatakan karena nggak ada special toolsnya menyebalkan. Sekarang ini karena udah masuk, sekarang kita lakuin pengepresan dengan bearing yang sama yang tadi ya. Jadi bearingnya kita siapin sama si bagian pullernya ini kita siapin. Ini kita rakit si bearingnya rata ya. Terus si ini kabel tisnya jangan dilepas dulu karena biar dia diem posisinya. Kencengin sambil diperhatiin, hati-hati karena khawatir ada, kalau misalnya tiba-tiba macet atau keras berarti ada yang nggak benar. Nah, sekarang kita ukur lagi. 2,5 kurang 0,1. Sebenarnya udah masuk toleransi sih. Cuma saya mau balikin ke posisi semula. Jadi kurang 0, banget ya. Kita pasin deh. Nah, kayaknya udah deh. 2,7 mili. Pas lah masuk. Ini kita bersihin lagi. Semuanya kita bersihin sebelum kita masang si cranknya. Tapi ada satu hal yang harus dilakuin, yaitu akan melakukan pemolesan. Dari itu kita pasang metal untuk metal jalan yang di stang sehernya. Sekarang ini kalau kita perhatikan crankshaft ya, permukaannya ini kalau bisa dibilang ada bekas baretan-baretan. Oleh karena itu akan saya poles dengan menggunakan auto sol lagi. Intinya sih mau moles pakai apa terserah, tapi biasanya sih saya pakai yang kayak beginian ya. Di sini kita akan kita halusin dengan metode yang nanti. Cuman ini saya mau bicara tentang lubang-lubang ini kalau teman-teman yang nggak paham apa maksud dari lubang-lubang ini. Jadi lubang-lubang ini adalah lubang balancing dari pabrikan, sehingga saat misalnya dia nggak balance, yang dilakukan adalah membuang material atau besi yang ada di crankshaft ini. Sama kalau misalnya di ban itu kan ditambahin material, kalau ini di bor dikurangin materialnya di alat balance-nya. Nah sekarang kita ke sini, molesnya kita kasih si autosolnya di bagian permukaan si cranknya ya. Terus diputer-puterin biar dia rata sekeliling. Ini kalau untuk yang lain udah saya poles, tinggal satu ini yang belum saya poles karena biar teman-teman tahu saya cara ngerjainnya gimana. Dari sini saya ambil tisu, saya bulan-bulan gini, diputerin sekeliling. Terus mau pakai tali, mau pakai apapun lah ya. Kalau saya pakai tali rapia, ini saya ambil, saya puterin begini. Lalu sambil ditahan, ini kita puter-puter. Tujuannya moles ini adalah tadi untuk menghilangin high spot. High spot itu titik-titik tinggi ya. Ini kan udah mulai hitam ya, kelihatan mulai hitam dan kelihatan udah lebih mengkilat nih. Mau dipoles manual juga pakai tangan begini boleh, cuman akan lebih cepat kalau misalnya dibantu dengan tali seperti ini. Tadi tujuannya ini biar kalau ada yang nonjol, high spot tadi, high spotnya itu hilang dan mengurangi melukai metal. Dan ini harus dilakuin untuk semua titik, untuk yang kiri kanan sama yang untuk metal jalan. Terus di sini ada satu titik lagi, bagian sebelah sini. Ini adalah bagian untuk seal. Kalau dilihat ini kan ada ringnya, ada ring yang lebih terang nih 2 biji, itu adalah tempat posisi seal crank. Jadi ini kita poles juga, jangan sampai ntar seal yang baru kita beli karena diganti sekalian sealnya. Nggak terlalu mahal, itu harganya 28 ribuan ya sealnya. Cuman X-Max ini gampang-gampang susah nyari seal itunya. Jadi kita poles juga. Nah, lebih mengkilat, kita lap dan pastiin selalu kita bersihin. Jangan sampai ntar ada sisa dari si autosolnya karena dia sifatnya abrasif kan si autosol itu. Jadi dibersihin karena kita akan merakit, harus selalu bersih. Nah, sekarang kita lari ke bagian metal. Setelah ini kita poles sudah bagus ya untuk semua titik, kita lari ke stang seher. Nah, stang seher ini baut yang dipasang di sini, ini nanti pemasangannya di torsi tertentu lalu ditambah 180 derajat. Tujuannya ditambah ini adalah untuk menarik si baut ini. Ya, karena baut ini ditarik,
sampai dia akhirnya manjangin, kalau kita pakai lagi ini kekuatannya berkurang. Sehingga wajib diganti dengan yang baru. Dan kalau kita lihat dari bentuk bautnya, nah seperti ini. Dia ada geriginya ya, jadi biar dia nggak muter. Sama di sini juga bentuknya dia kotak biar dia nggak muter. Ini sepasang kita ganti sama yang baru ini ada. Tapi sebelum kita lari ke sana, sama seperti halnya metal yang di crank, ini harus kita poles juga. Caranya persis sama dengan yang tadi ya. Nah, perbedaan metal yang di crank itu, yang di stang ya. Kalau dilihat di ujung sini tuh ada coakannya karena nanti ada tempat posisi untuk masangnya. Ini kita poles dulu sebentar ya. Sekarang ini metal yang aslinya kita tinggal buka, kita tinggal dorong sebenarnya. Seperti ini. Ini kan ada coak ini ya, beda ya. Untuk satu itu dan untuk yang satu lagi ini. Dua-duanya. Lalu permukaannya kita bersihin untuk memastikan bersih, jangan sampai ada kotoran di sini nih. Kalau ada kotoran di sini itu nanti akan ngeganjel si metalnya. Pasir kecil gitu. Itu kalau ngeganjel nanti bisa tembus dari ke permukaan metalnya, akhirnya metalnya rusak dan bikin si cranknya cacat. PR lagi dong jajannya nggak. Nah, sekarang untuk masang ya. Di sini kalau dilihat sini ada coakan nih. Bagian ini. Coakan ini itu harus kita pasang dengan coakan yang ini. Coakannya masuk ke sini. Awalnya terus kita tahan sebelah sini, baru kita tekan. Jadi ini untuk memastikan dia center seperti ini. Sama halnya juga untuk di stangnya dilakukan hal yang sama seperti ini. Nah, sekarang kita akan pasang ke crank. Ini baut-baut yang baru ya, saya keluarin dulu ya. Saat kita masang kita butuh oli. Satu oli itu nanti untuk di permukaan sini sama untuk di baut. Jadi bautnya ini kita kasih oli dulu dikit di sini untuk kita pasang ke bagian stangnya. Setelah terpasang ini pas masangnya ya. Ini kebetulan ada angka 5 kan ya. Jadi ini harus line up. Ini kita press dulu biar si bautnya benar-benar rata masuk. Ini udah kelihatan kan bagian bawahnya udah rata. Sekarang kita buka si bautnya. Lalu ini pas kita masang, ini kan kita akan pasang di crank nih ya. Saya putar biar kelihatan sama teman-teman di sini. Seperti tadi, biasain kita bersihin dulu. Biar benar-benar bersih, steril. Pastikan posisi jangan salah masang. Kalau kemarin sama saya kan saya foto, jadi bentuknya itu, nah di sini ada tulisan di sini ABC sebelah sini atau di sini ada BG6 ya. Yang bentuknya ada gini tuh kemarin tuh ke sini. Kasih oli di sini, kita kasih oli juga di cranknya. Kita pasang, ingat tadi posisi jangan sampai kebalik ya. Bautnya tadi kan udah dioliin, kita kasih oli lagi di sini untuk ngurangin gesekan. Selalu harus ada karena ini akan kita torsi dan kita akan stretch, kita kencengin. Tambahin 180. Kalau nanya torsinya ini harus berapa? Ini di 18 Nm plus 180 derajat. Ini kunci torsi saya udah di 18 Nm. Jadi ini sekarang kita kencengin dulu ke 18 biar gampang kencengin ya. Itu si stangnya kita jepit di sini. Hati-hati ini kalau bisa harus kita tahan pakai lap ya, biar biar dia nggak cacat. Sekarang kita ambil kunci torsi kita kasih 18 Nm dulu. Nah, sudah 18. Nah, sekarang ini harus kita tarik 180 derajat. Ini sama saya akan saya bersihin. Kenapa? Karena saya mau kasih tanda. Nah, tandanya ini mau pakai spidol, mau pakai apa, bebas. Kalau saya akan pakai spidol ini. Kasih tanda spidol. Kelihatan ada warna merah, kelihatan nggak nih? Ini coba lihat tuh. Sekarang kita putar 180. Jadi kalau kita lihat si marker ini, yang spidol ini, harus muter 180 derajat ke sana. Ini harus ada bantuan Bob megangin mejanya. Kalau enggak, kita bisa pakai alat yang pakai derajat ya, tapi kebetulan saya nggak punya, jadi ngakalin old schoolnya kayak begini.
pas 180 derajat. Jadi ini nggak, nanti saya kasih lihat lah ya. Tapi intinya markingnya udah di sebelah sana. Sekarang saya tinggal lakuin hal yang sama untuk yang satu lagi. Cuman mungkin ini nggak kelihatan karena posisinya di sini. Saya tandain dulu. Di sebelah sini ada marka baut saya tadi. Di sebelah sini di murnya udah bersilangan. Berarti udah 180 untuk keduanya. Terus kita tinggal cek ada keanehan nggak? Ada goyangan yang nggak diinginkan nggak? Goyangan kalau naik turun ke atas ke sini ya, naik turun ke sini aman. Asal jangan ada keluar masuk. Ya, ini udah oke. Sekarang tinggal kita pasang ke crankcase-nya. Sekarang bagian serunya yaitu kita kembali merakit. Ada hal-hal yang biasa saya bicarain, kayak misalnya kita ini sebelum merakit ini di bagian dalam ini ada seal crank. Nah, seal crank ini sudah saya ganti baru. Terus agar di sealnya itu dia awet, karena besi dengan karet itu suatu saat akan rusak ya kalau bergesekan terus. Jadi biasanya sama saya dikasih sedikit grease di sekeliling sealnya, dikit, jangan terlalu banyak, dikit aja seadanya. Crankshaftnya pas kita mau pasang, nomor satu kita harus punya engine oil. Engine oil, terus ini cranknya kita udah siap ya. Ini bagian yang jangan kebalik, ini arah ke bawah. Di bagian sininya kita kasih oli. Tinggal dimasukin, dipasang. Jeleb. Ntar saya lupa. Nah, ini bagian ini ya. Bagian ini tuh harus dikasih oli karena dia juga bergesekan di sini. Jadi kita kasih oli untuk awalnya biar nanti pas kita start udah oli di situ. Kalau nggak ntar dia logam sama logam bergesekan. Wah, baru. Terus balik lagi kayak yang kemarin yang saya sempat bilang, ini titik karena kita akan pasang balancer. Ini juga bearing yang ini sudah saya ganti. Dua-duanya diganti sama yang baru. Intinya sih bongkar lahar, pasang lahar. Nah, itu sekarang kita pasang si balancernya. Balancernya pastiin balik dengan titiknya kayak kemarin ya. Kayak pas kita bongkar, titik sama titiknya nyambung seperti ini, kelihatan nih. Nyambung seperti ini. Udah gitu, ini bagian untuk sambungannya ini harus kita kasih sealer. Nah, sealernya ini jelas semua sekeliling di bagian luar, lalu di bagian yang sebelah sini juga. Karena ini adalah tempat nanti oli lewat. Jadi kalau misalnya nggak ada sealer, takutnya nanti kalau ada celah, itu oli bocor. Jadi nggak bisa kesedot sama pompa oli. Tapi hati-hati, perhatikan lubang-lubang oli kayak ini. Jangan sampai ntar nanti kesedot. Nanti ada beberapa passage oli, jadi nanti kita harus extra careful pas kita ngasih sealer. Ini sealernya pakai tribon, ini udah ya pakai beberapa motor lah ya. Sekarang udah mampet di depan, jadi kita ambil. Terus saya biasanya kalau kasih sealer, ini sealernya kita ambil dan ngambilnya sedikit, nggak usah terlalu banyak. Pasti ntar saya cek and recheck, ini kita pastiin bersih dulu ya. Kita lap dulu. Biasanya saya kasih brake cleaner. Terus di lap dulu permukaannya biar nggak ada minyak. Soalnya kalau ada minyak, nanti sealernya itu kurang bisa nempel. Saya nge-sealerinnya seneng itu begini, kalau di sealerin jadi ada sealer sedikit di jari, terus dikasih sekeliling begini. Sambil ditarik. Dan kalau misalnya teman-teman udah nonton video saya yang NMAX, tujuannya memang ini kita kasih sealer ini adalah untuk menjaga oli tidak bocor dari dalam keluar. Jadi sealer itu perlunya di bagian dalam, bukan di bagian luar. Dan nggak perlu terlalu banyak, tipis aja. Karena pada dasarnya kalau ini nggak melenting, akan baik-baik aja. Nggak akan ada terjadi kebocoran sih sebenarnya. Jadi saya kasih sealer dulu sekeliling ya. Ini sealernya sekarang udah rapih, tertata semua. Jangan lupa di bagian sini tuh ada saringan. Saringannya kita pasang dulu, jangan sampai ketinggalan. Nah, biar menjaga agar tidak ada hal-hal yang buruk, saringan ini sangat bermanfaat sekali ternyata. Sekarang ini crankcase yang sebelahnya kita pasang. Ini di gear-gear sini nanti kan akan pasti bergesekan. Jadi gear ini sebisa mungkin kita kasih oli dulu. Jadi pas nanti awal start dia sudah ada oli sekitar sini untuk mengurangi gesekan awal. Lalu di bagian metal sini kita kasih oli.
Baru kita pasang. Ada nok ya, di sini ada nok satu sebelah sini, di belakang sebelah sini ada satu. Jadi biar ngepas. Sini kita tinggal pasangin aja. Sudah terpasang, kalau bisa ngelihat, kalau bahasa kita, bahasa Bandung, merejal ya si sealernya nih. Udah keluar dan nggak terlalu banyak, rapi karena lebih banyak sealernya di bagian dalam dibandingkan di bagian luar. Sekarang kita pasang-pasang lagi baut yang kita bisa lihat di sini ya. Ada beberapa baut kemarin tuh. Kencenginnya berapa Newton meter? 10 Newton meter. Ini nanti kita pakai si kunci torsi ya, seperti biasanya. Nah, awalnya kita kencengin by hand, cukup seadanya untuk semua baut-bautnya. Habis itu kita torsi. Di sini kita balik ke kunci torsi, kita kasih 10 Newton meter. Sebisa mungkin kalau ada gini nyilang sih ya. Oke. Sekarang kita balik dulu si mesinnya karena di bagian bawah pas kemarin kita bongkar juga ada baut-baut kan ya. Sekarang kita lanjut yang sebelah sini, bautnya banyak di sini nih. Ya, jatuh dia. Sekarang seperti tadi kita ngencenginnya silang ya. Jadi kita cari silang-silang aja bebas di mana sih sebenarnya. 10 Newton meter lagi. Nah, aman semua. Sudah inspect. Sepertinya kita harus berhenti di sini dulu karena videonya udah cukup panjang. Meskipun pada dasarnya ini motor harus segera beres karena yaitu tujuannya disegerin bagian bawah ya, bagian crankcase itu adalah karena saya akan segera pergi ke Aceh. Mohon maaf juga sebesar-besarnya tadi ada sebagian dari audio yang entah kenapa rekamannya jadi berantakan, tapi mau saya buang bagian itu, tapi cukup penting informasinya saat misalnya kita melakukan perakitan di bagian crankcase. Di video berikutnya kita akan lanjut dengan kita masang head, lalu kita periksa head, bagaimana toleransi untuk ring seher dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video ini telah membantu teman-teman dan nanti motor ini akan sehat-sehat saja saat saya perjalanan ke Aceh. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.